Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, biology class. How are you doing today? Hopefully, all of you in fine condition today. In this morning, I would like to give you a video, an explanation video about our English material. Selamat pagi semuanya. Eh, Di dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai materi bahasa Inggris untuk biologi ya. Dan materi di dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai habitual activities. Nah, habitual activities itu adalah pengertiannya adalah aktivitas keseharian. So, in this meeting, we are going to discuss about your habitual activities that will be translated into English. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara bagaimana membuat kalimat-kalimat bahasa Inggris yang topiknya adalah aktivitas keseharian. Okay, so when we talk about habitual activities, ketika kita berbicara mengenai habitual activities atau kebiasaan sehari-hari, um, itu biasanya ada beberapa pertanyaan yang relate gitu ya, yang berhubungan dengan kebiasaan sehari-hari. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu adalah salah satunya how do you spend your day? Artinya bagaimana kamu menghabiskan harimu? Kemudian jawabannya biasanya menggunakan kalimat I spend most of my time for studying at Institut Pendidikan Indonesia misalkan. Jadi I spend most of my time, saya menghabiskan banyak waktu saya for studying untuk belajar di Institut Pendidikan Indonesia. Kemudian pola kalimat atau pola pertanyaan yang lain yang berbicara mengenai habitual activities itu juga ada yang lainnya. Ya, sebelum ke yang lainnya, jadi biasanya di sini kalau misalkan kita menjawab pertanyaan how do you spend your day, itu biasanya kesananya itu diikuti dengan kata for dan kesananya diikuti dengan kata kerja ing. Seperti misalkan for watching TV atau for listening music atau for browsing in the internet atau for praying, ya. Jadi ini adalah kata kerja yang menggunakan ing yang didahului sebelumnya menggunakan for. Ini biasanya digunakan dalam eh, menjawab pertanyaan how do you spend your day. Untuk pertanyaan yang selanjutnya itu biasanya menggunakan pertanyaan what do you usually do in the morning, gitu ya. Apa yang biasanya kalian lakukan di pagi hari, gitu ya. Nah, di sini jawabannya itu menggunakan kata-kata seperti usually. I usually have breakfast in the morning. Saya biasanya sarapan di pagi hari. Kemudian kata usually ini bisa diganti ya dengan kata-kata yang lainnya seperti misalkan always gitu ya atau often atau seldom dan juga rarely. Nah, untuk arti dari kata usually itu biasanya ya. Kemudian kalau always itu selalu, often itu sering, seldom itu jarang, rarely artinya juga jarang. Nah, jadi ketika kita menjawab pertanyaan what do you usually do in the morning atau what do you usually do in the afternoon atau in the evening dan juga yang lain sebagainya, itu kita bisa memilih apakah mau yang sering kita lakukan atau mungkin jarang yang kita lakukan. Okay, so and then in the adverb ya di dalam kata keterangannya kita bisa ganti ya, bisa in the morning, in the afternoon, in the evening, at night dan juga yang lain sebagainya. Oke, nah ini adalah salah satu contoh gitu ya, ketika kita menjelaskan kegiatan keseharian kita di pagi hari. Ini ada beberapa kosakata gitu ya yang bisa Anda gunakan ketika nanti Anda harus menceritakan mengenai kebiasaan Anda sehari-hari. Jadi biasanya di pagi hari itu kan kita suka sarapan ya, have breakfast namanya. Kemudian kalau mandi itu take a bath. Kalau misalkan sholat berarti pray subuh.
Kalau misalkan bersih-bersih itu clean up my house, bersih-bersih kamar, clean up my room, atau misalkan membantu orang tua, help my parents. Kalau misalkan apa sarapan berarti cook for breakfast. Kalau misalkan apa berolahraga ya seperti misalkan lari itu go jogging. Kemudian kalau misalkan di siang hari itu have lunch ya artinya makan siang atau misalkan study at EP atau pray duhur, help my parents atau take a break. Take a break itu artinya istirahat ya. Kalau take a nap itu artinya tidur siang. Go shopping, berbelanja atau play games ya, bermain games. Kemudian kalau di sore hari itu seperti take a bath ya, take a walk ya, jalan-jalan, pray asar atau pray maghrib atau misalkan pray isya, do homework mengerjakan PR, go home ya, pulang misalkan pulang ke rumah itu go home. Kemudian bisa juga kita menggunakan kata get together with my family ya bercengkrama dengan keluarga misalkan ya atau take a rest itu istirahat. Kemudian kalau di malam hari biasanya go to bed ya, tidur malam, recite Al-Quran, membaca Al-Quran, pray tahajud, atau have dinner ya, makan malam. Kemudian ketika kita membicarakan kebiasaan kita, maka kita akan membuatnya itu dalam sebuah teks, di mana ketika membuat sebuah teks kita agak akan jauh dari penggunaan kata sambungnya atau conjunctions. Nah, di sini kata conjunctionnya itu seperti misalkan then, kemudian, after that, setelah itu, atau misalkan in the end, di akhirnya, and then, dan kemudian, finally, akhirnya, next, kemudian, at last, dan di akhirnya. Ini adalah conjunction-conjunction yang bisa Anda gunakan ketika Anda menceritakan kebiasaan Anda sehari-hari. Oke, and then, nah ini adalah salah satu contohnya ya. Ini dalam bentuk paragraf gitu ya. Nah, jadi misalkan, what do you usually do every day? Itu bisa jawabannya seperti ini ya. I usually pray subuh, take a bath, and have breakfast in the morning. In the morning. After that, I go to Institut Pendidikan Indonesia for studying about biology. In the afternoon, I always take a break, pray duhur, and have lunch. Then I usually pray asar, after that maghrib and isya in the evening. In the end, I always recite Al-Quran and go to bed at night. Nah, ini adalah salah satu contoh paragraf ketika Anda menceritakan kebiasaan Anda sehari-hari nantinya. Nah, kemudian when we talk about kebiasaan sehari-hari, juga, oke. Nah, ketika kita berbicara mengenai kebiasaan sehari-hari, maka ada apa kaitannya dengan pola kalimat. Dan pola kalimat yang biasanya digunakan ketika menceritakan kebiasaan sehari-hari itu adalah pola kalimat simple present tense. Nah, ketika misalkan Anda berbicara mengenai simple present tense, maka tidak akan jauh dari rumusan ini. Jadi ketika misalkan menggunakan kata kerja, maka kita menggunakan kata kerja bentuk satu. Kalau misalkan subjeknya singular ketika kita membicarakan orang lain misalkan ya my friend studies itu menggunakan akhiran s seperti ini ya. My friend usually has breakfast gitu ya. Jadi kalau have itu akan berubah menjadi has. Kalau untuk yang singular ya, kita menceritakan orang lain yang jumlahnya satu orang. Kalau misalkan my father usually goes to work in the morning, nah itu kita menggunakan goes ya, menggunakan akhiran s. Tapi when we talk about ourselves, ketika kita berbicara mengenai diri kita sendiri, maka kita akan hanya menggunakan objek satu saja ya, seperti ini. Jadi I go to the mosque every morning. I go to my school every morning. I have lunch in the afternoon. I have dinner in the evening dan juga yang lain sebagainya. Itu adalah pola dari simple present tense. Ketika kita berbicara mengenai continuous, maka ini berbicara mengenai sedang. Jadi ketika itu, jadi bukan kebiasaan tapi sedang ya. Nah, untuk pembahasan continuous nanti di pertemuan yang selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, ketika Anda membuat paragraf mengenai kebiasaan Anda sehari-hari. Jadi untuk pertemuan ini, saya harap Anda semua itu membuat video kembali mengenai habitual activities, ya, menceritakan diri Anda sendiri, dan kalau misalkan mau di mix dengan menceritakan orang lain, kebiasaan orang lain juga boleh. Misalkan gini,
I usually misalkan pray subuh and also my father usually pray subuh. Tapi ingat pray-nya kalau my father pakai S, pray subuh in the mosque. Misalkan seperti itu ya. I take a bath and have breakfast in the morning while sementara misalkan my mother misalkan cooks in the kitchen every morning ya before we have some breakfast misalkan seperti itu. Jadi ketika Anda menceritakan diri Anda sendiri, Anda juga bisa menceritakan keluarga Anda gitu ya. When you talk about your habitual activities. Nah, mungkin itu untuk materi pada pertemuan kali ini. Silakan nanti dibuat videonya, kemudian seperti biasa nanti direkam, kemudian screenshotnya itu dilampirkan ya, jangan sampai tidak dilampirkan, jangan sampai hanya linknya saja di kolom komentar, karena nanti di tugasnya itu tidak ada jumlah rekapnya dan tidak bisa ditambahkan nilai seperti itu. Oke, untuk deadline-nya untuk tugas ini itu eh, sekarang tanggal 20 sekarang tanggal 29 30 ya. Sekarang tanggal 30. Jadi deadline-nya itu tanggal 3 ya. Tanggal 3 Rabu. Oke, okay? 3 April. Thank you for your attention and see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.